Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum melakukan pembelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absensi di link Google Form yang sudah Ibu berikan. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Saya akan mengulas kembali pengertian editorial. Editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi mengenai suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, yang menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial juga disebut dengan tajuk rencana. Di pertemuan sebelumnya juga membahas tentang fungsi teks editorial. Teks editorial memiliki fungsi menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat, lalu mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya, lalu memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang, lalu memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang terakhir, masalah isu atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Lalu isi teks editorial yaitu fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Perbedaan antara fakta dan opini yaitu 1. Fakta tidak dapat terbantahkan, sedangkan opini masih bisa didebatkan. Yang kedua, fakta sudah terjadi, sedangkan opini belum tentu terjadi. Yang ketiga, fakta dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang keempat, fakta memuat data yang akurat, sedangkan opini memuat data seseorang. Jadi opini itu tidak akurat karena dari pikiran seseorang, tidak dari kenyataan. Di pertemuan kali ini, kita akan lebih mendalami struktur dan kebahasaan teks editorial. Pada materi kali ini, kita masuk ke kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.6 ini adalah menentukan bagian-bagian struktur teks editorial dan menjelaskan bagian-bagian pernyataan, pendapat, argumen, dan pernyataan pendapat teks editorial. Sebagaimana jenis teks yang lain, teks editorial memiliki struktur dan kebahasaan yang membangunnya. Struktur teks editorial ada 3, yaitu yang pertama pengenalan isu atau tesis. Apa itu tesis?
Tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua yaitu argumen. Argumen merupakan bagian pembahasan yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan yang berupa simpulan, saran, atau rekomendasi, harapan redaksi terhadap pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam isu tersebut. Lalu, kaidah kebahasaan teks editorial, yaitu yang pertama penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, orang yang mengkritik pemerintah banyak yang dihujat. Bukannya ada kebebasan berpendapat? Nah, dalam contoh pertanyaan di atas sudah terdapat jawabannya. Dia hanya ingin menegaskan saja. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh banyak masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Contoh, Bulia bekerja sebagai penjual sayur. Dalam sehari ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Kata keuntungan lebih sering digunakan masyarakat daripada kata laba. Lalu yang ketiga, menggunakan kata ganti. Petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, tsunami Aceh pada tahun 2004 sangat besar. Pada kata tsunami menunjukkan kata ganti peristiwa, dan Aceh 2004 menunjukkan kata ganti tempat dan waktu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi sebab akibat. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Contoh, kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena dapat menyebabkan banjir. Konjungsi yang digunakan adalah karena. Materi teks editorial sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lewat grup WhatsApp kelas ya, anak-anak. Di sini Ibu telah mempersiapkan tugas untuk kalian. Anak-anak membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Setiap kelompok menelaah struktur teks dan kebahasaan teks editorial tentang kesungguhan memerangi narkoba. Nanti Ibu akan memberikan teks tersebut di grup WA ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.